Nurul, monggo masuk. Monggo. Kinara, gimana Bu Nurul? Ini mau konsultasi kafe. Oh iya, belum pernah pakai kafe? Belum pernah. Oh iya. Putranya berapa jenengan? 1. Oh, 1. Ya, usia berapa? 1 tahun lebih 3 bulan. Oh iya. Mainnya kapan? Mainnya ini sekarang sedang udah hari ke-5. Oh iya. Ya, oke. Sudah pernah tahu tentang kafe macam-macamnya ini? Apa sudah punya gambaran dengan kafe apa gitu? Belum Bu. Belum. Baiknya apa? Oh gitu? iya. Ini ya. Sebelum kita bersihin dulu, ini namanya alat untuk ABBK, namanya alat untuk membantu membuat keputusan mau berkafe pakai kafe. Itu berarti kan panjenengan baru belum pernah ya, belum pernah memakai kafe. Kira-kira mau pakai yang jangka panjang atau mau yang seperti apa gitu? Belum yang ada ini agak lama gitu. agak lama. Iya. Oh iya, putranya baru ini Iya, baru sekali apa kali. namanya? Saya ini mulai dari yang pertama saya jelaskan dari yang paling simpel dulu. Apa pil, apa mau jenengan mau sudah pengen apa IUD atau kata-kata orang mau pakai apa gitu? Jadi tuh pengennya jarak sekitar 3-4 tahun Oh, baru oke. punya anak gitu. Ya, Nah, ya. kalau misal udah pengen punya anak bisa dilepas kapan aja gitu. Ya. Kira-kira yang bagus apa? Oke. Ini kalau yang jangka panjang itu yang pertama ada IUD. IUD itu AKDR. Ini efektif bisa sampai 10 tahun. Dia dipasangnya ada di rahim. Ya, ada di rahim. Jadi bentuknya kecil, nanti dimasukkan lewat jalan lahir, jalan untuk babaran, jadi dimasukkan. Gitu. Dia nggak mempengaruhi siklus menstruasi, mensnya tetap biasa. Beda kalau kayak yang hormonal itu kadang mensnya agak terganggu siklusnya itu. Tapi kelemahannya kalau IUD itu tidak bisa melindungi dari penyakit infeksi menular seksual. HIV juga tidak bisa terlindungi karena tetap ada kontak langsung. Kalau misalnya memang sewu dari suami kok ada berisiko ke sana, kalau jenengan pakai IUD harus dicobeli pakai sarung. Itu kalau IUD. Kalau pil itu jenengan yang pasti harus rutin minumnya, tidak bisa jelang-jeling karena kalau jelang-jeling nanti cepat gampang kebobolan. Gitu nggih. Nah, tapi kalau pil itu sama, dia tidak bisa melindungi dari HIV, IMS ya. Untuk efek samping biasanya kalau pil itu biasanya agak pusing, ada timbul flare kayak gitu. Terus kalau untuk mens, untuk ini biasanya dia mensnya teratur. Gitu. Tapi ya itu dia rawannya kalau panjenengan lupa, itu gampang sakit. Yang ketiga adalah suntik. Suntik 3 bulan. Ini adik masih netes? Masih. Oh iya. Kalau masih netes, baiknya pakai yang bukan kombinasi ya, yaitu isinya hanya progesteron, progestin. Itu 3 bulan. Biasanya untuk efek sampingnya itu mensnya. Kadang mensnya nggak teratur, kadang malah nggak mens. Tapi itu nggak apa-apa, tidak terus berbahaya. Darahnya ngumpul di dalam enggak, tapi karena memang tidak terbentuk lapisan yang jadi mens itu, jadi dia nggak mens. Itu kalau suntik. Itu. Dan yang terakhir adalah kalau jenengan masih ingin punya putra laki adalah implan atau susu. Susu ini juga dia ada hormonal juga, dia efektif untuk 3-5 tahun. Jadi dipasang untuk jangka waktu 3-5 tahun.
gitu. Biasanya kalau apa namanya implan ini dia mensnya teratur tapi sedikit-sedikit, nggak seperti IUD. Kalau IUD itu biasanya mensnya banyak. Oh gitu. Iya, rutin banyak. Cuma kalau IUD itu biasanya yang kalau kita motong benangnya kurang pas, itu kadang agak kerasa benangnya. Suami itu agak kerasa pas berhubungan, ada kerasa ada benang. Tapi kalau kita apa namanya motongnya pas, naruhnya benar, bisa meminimalisir rasa itu. Kalau ini berarti kan harus ini ya Bu, iya, kalau implan itu dipasang di lengan. Di lengan yang tidak terlalu banyak dipakai untuk aktivitas. Nah, dia nanti dibuat dikasih obat, dipati rosot dulu, terus dibuat luka kecil, baru dimasukkan. Berarti nggak bisa di puskesmas nih? Ya di puskesmas bisa. Nanti ada dua, batangnya itu ada dua, nanti masangnya tuh gini. Gitu. Nah, monggo Bu Nurul mau pakai apa, tapi kalau misalnya yang tidak mengganggu hormonal, yang paling efektif ya IUD. Begitu. Kalau IUD itu bakal ada pendarahan atau sebetulnya kalau dia pendarahan berarti dia sudah, kan sebelum dipasang diperiksa dulu. Kalau memang dia ada luka, ada leher rahimnya ada sariawan, memang nggak boleh dipasang. Iya, jadi diperiksa dulu. Kalau memang itu baik-baik saja, ukuran rahimnya juga pas, karena nanti juga diukur, dipasang, insya Allah nggak ada efek samping seperti itu. Kecuali kalau panjenengan punya alergi terhadap logam, karena di IUD itu ada logamnya. Perdarahannya itu bukan terus perdarahan yang perdarahan terus gitu, enggak, cuma untuk menstruasinya dia jadi lebih banyak. Jadi sesuai siklusnya? Iya, sesuai siklus tapi lebih banyak. Biasanya yang 5 hari jadi 7 hari, tapi itu masih normal karena memang dia ada alatnya, ada alat yang di dalam, otomatis kan saat mengeluarkan menstruasinya itu kadang agak jadi agak lama. Dan monggo kalau kayak kondom itu resiko kegagalannya lumayan, karena kadang bocor sama pas di dalam. Tuh, monggo Mbak Nurul mau pakai apa kira-kira? Kalau saya kan dulu sebenarnya ada masalah di hormon. Nah, yang aman kan tadi mungkin karena tidak berpengaruh ke hormon, berarti IUD, iya, AKDR dong. Ya, kalau misalnya memang Nurul mantep pakai AKDR, ya nanti kita periksa dulu terus kita pasang ya. Itu kalau AKDR yang namanya, kalau yang ada di puskesmas itu Kopat T, itu jangka waktunya 8 tahun. Jadi 8 tahun. Kalau misalnya jenengan ini kan putranya udah umur setahun, misalnya 5 tahun mau punya putra laki, tinggal dilepas, insya Allah bulan depan sudah subur lagi. Iya. Sekarang saya tanya-tanya dulu. Bu Nurul, suami asmanya sudah? Riko. Tanggal lahirnya Mbak Nurul? 16 April. Pak Riko usia berapa? 30. Pendidikan terakhir jenengan apa? S1. Suami? S1. Pekerjaan jenengan? Kontrak karyawan. Suami? Swasta. Nah, dalamnya pertayudan ya? Ini berarti baru pertama kali. Putra ini cowok apa cewek? Cowok itu. Cowok. Terakhirnya hari kelima, berarti tanggal berapa? Mulai 1, 2, 3, 4, 28 Juni ya. Jangan ada pernah sakit kuning atau ada perdarahan yang enggak ada sebab
body berdarah, tidak ada. Ada riwayat ada tumor, tidak ada. Soal keputihan banyak, berbau gitu. Kalau berbau bukan, cuman kadang kalau keputihan itu kalau terlalu stres. Oh iya, itu wajar ya, tapi nggak sampai berbau atau berubah warna ya. Ya. Sebelum saya periksa, saya lanjutkan untuk pemasangan. Saya nyuwun tanda tangan untuk persetujuan. Ini namanya persetujuan untuk dilakukan tindakan pemasangan IUD. Di sini Ya. Tanda tangan sama nama tangan. Ya. Oke, sekarang menurut saya tensi dulu ya. Kita tensi. Enggak? Iya. Nek mens biasanya berapa harinya? 7 hari. 7 hari. Banyak apa biasa? 2 hari 3 hari awal itu banyak. Oh iya, berarti ya wajar ya. Oke. Terus 12 per 68. Hasilnya 89. Bagus ya. Ditimbang. Lembu. 62,3 ya. Ini sedang saya periksa. Panjenengan tipis dulu ke belakang biar nanti untuk dipasangnya lebih nyaman. Nanti sebelum dipasang nanti saya periksa dulu apa namanya kondisi di dalamnya ya. Untuk saya sambil persiapan. Sudah. Sekarang persiapan celananya dibuka pakai motor duduk di tempat namanya bed. Oke, terima kasih. Relax ya. Bagus. Sudah dipasang airnya gimana, nggak sakit toh? Iya, nanti seminggu jangan kontrol ya untuk melihat posisinya sudah benar apa belum. Nanti setelah kontrol monggo kalau mau berikutnya gitu ya, hati-hati. Nanti setelah 1 minggu, 1 bulan, setelah itu 6 bulan, 1 tahun kontrolnya. Oke? Ya, nanti kalau kontrol yang tiap tahun bisa sekalian periksa itu. Oh gitu ya. Ya.
tak buat ke kartunya dulu, nanti buat kontrol ya. Ini ya, ya. Atas. Terima kasih Bu. Sami-sami.